Saya sering ditanya, lalu ikhtiar itu gunanya untuk apa? Untuk meredam ego sebenarnya. Jadi gini loh, mengapa saya sebut ikhtiar itu meredam ego? Gini Kak, ketika orang sudah berikhtiar, nyatanya belum bisa, itu dia akan tahu bahwa ternyata dirinya, ternyata kalau nggak dapet dia kecewa. Loh, saya udah pasrah kok. Kan banyak itu. Saya sudah pasrah tapi kok masih begini ya Ustaz. Ya berarti belum pasrah. Ada tapinya juga. Nah itu berarti belum pasrah, berarti bohongan kemarin itu. Karena pasrah itu ketika seseorang sudah melampaui. Jadi pintu gerbang kalau mau sholat khusyuk, pintu gerbang mau produktif, ya apa saja tujuan, semua tujuan hidup lah. Produktif di kantor, menyelesaikan masalah rumah tangga, menyelesaikan masalah rezeki, menyelesaikan hubungan, terus pikiran capek, problem penyakit, misalnya penyakit macam-macam, itu pintu gerbangnya relaksasi. Mengapa zikir nafas itu menjadi lebih powernya, efektivitasnya lebih tinggi? Karena dia menggunakan dua pendekatan dalam satu waktu. Kalau teman-teman hanya berzikir tanpa nafas, kalian relax makanya. Jadi ini pintu gerbang menuju agar kita bisa menerima. Pintu gerbangnya kalau saya sederhana dengan dari tubuh aja lah, dengan cara relaksasi. Kalau secara kalau dikir nafas, kita latihan menyadari nafas. Itu kan rileks nanti, ya. Jadi insya Allah dengan cara begitu, ini tadi nanti pintu gerbang penyelesaian masalah sebenarnya. Karena relaksasi adalah pintu gerbang dari selesainya masalah-masalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tasawuf Indonesia, kita kali ini berjumpa lagi di sesi pemecahan masalah cara sufi. Ya. Oke, untuk kemarin kita telah membahas pada halaman 13, itu belum tuntas. Ahli ini nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi. Ya. Oke, langsung aja nggak, Mbak? Ya. Yang sudah pegang bukunya di halaman 13, halaman terakhir, paragraf terakhir ya. Halaman 13, paragraf terakhir. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa jalan penyelesaian masalah itu ada dua. Satu melalui aku yang A-nya kecil, yang kedua oleh aku yang A-nya besar. Nah, aku yang A-nya kecil itu identitas, pikiran dan perasaan, memori-memori di masa lalu, sehingga terbatas. Karena manusia tidak bisa menjangkau semua realitas. Sehingga terbatas. Tetapi kalau A-nya yang aku, A-nya besar itu tidak terbatas. Sehingga tidak ada istilah jalan buntu. Jadi saya menemui jalan buntu itu adalah pengakuan A kecil. Tapi kalau A besar tidak ada istilah jalan buntu. Semua ada penyelesaian. Tetapi yang sering terjebak itu orang menganggap penyelesaian itu sesuai egonya gitu. Padahal penyelesaian itu nggak harus sesuai egonya. Ya, jadi kalau penyelesaian sesuai ego berarti kan balik ke A kecil. Jadi kalau teman-teman ini, wow, kalau gitu saya setelah dengarkan Kak Ami sama Pak Mustamir, katanya kalau A besar mesti semua masalah ada jalan keluarnya. Nah, ketika teman-teman bilang begitu lalu menganggap bahwa jalan keluar itu selesainya masalahmu menurut ego, itu salah besar. Itu terjebak, kamu egoistik tapi ngaku-ngaku spiritualis atau sufistik. Kamu egois tapi ngaku-ngaku spiritualis. Kamu egois tapi ngaku-ngaku sufistik gitu kan. Jadi kalau orang yang sudah ya Allah, engkau yang tahu bagaimana sebaiknya. Aku berpasrah diri kepadamu, lalu egonya luruh. Ya sudah, nggak selesai juga nggak apa-apa. Sesuai ego, nggak selesai sesuai egoku juga nggak apa-apa. Aku siap lah, itu namanya menyelesaikan masalah yang menyelesaikan A-nya A besar. Nah itu yang sering terjebak. Kan terus orang misalnya seringlah pasien di Gria Sehat itu. Kan kita kan ada pelayanan secara fisik ya Kak ya. Jadi membantu pasien secara fisik memang pakai ego kalau itu. Oh ada orang datang kepalanya pusing, kita lihat. Oh ini problemnya dari lambung, kita harus memperbaiki lambung. Itu kan menyelesaikan masalah melalui A kecil. Nah kalau melalui A besar itu nggak ada. Melampaui itu semua, bukan berarti itu nggak dilakukan ya. Itu dilakukan tapi dilampaui. Artinya dilampaui itu
apakah nanti sembuh apa tidak ya wallahu alam, dan kita tetap damai. Kita itu maksudnya ya kita sebagai yang nerapi dan yang diterapi gitu. Ya damai, pokoknya kita ini menjalankan apa yang apa namanya ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan. Karena rumusnya begini Kak Ami. Mengapa ikhtiar itu harus dilakukan? Untuk meredam ego sebenarnya. Kok bisa gitu Ustadz? Iya, orang itu nggak mau ikhtiar karena ingin dapat, itu ego yang lebih buruk. Iya kan? Iya, benar. Itu ego yang lebih buruk itu. Jadi orang itu bertopeng spiritualis, padahal aslinya Males ya. maksudnya dia malas, itu lebih buruk daripada yang ikhtiar itu. Dia tuh pengen enak-enakan gitu. Jadi pengen enak-enakan, egoistik gitu. Tetapi kalau merasa enak dan nyaman itu karena di dalam kolbunya itu betul-betul berpasrah diri, itu luar biasa. Tapi masalahnya kalau enggak ngeluh lah, itu kan berarti kemarin hanya bohong. Hanya bohong bahwa dia spiritualis kan. Bahwa dia pakai jalan sufistik, berarti kan bohong kan. Iya kan? Bohong, membohongi diri sendiri maksudnya. Ya kita jenengan kita mau bohong sama Allah sih, bagi Allah nggak ada ngaruhnya apa-apa ya. Dan bagi orang lain juga nggak ngaruh apa-apa. Yang rugi ya diri kita sendiri. Jadi kita tuh kan gayanya ya sudah, kalau saya sudah membaca buku pemecahan masalah cara sufi, ya sudahlah, saya biar aku besar aja yang menyelesaikan masalahku gitu. Nah, itu kata-katanya kan kata-kata spiritualis. Ya, kata-katanya kan. Tetapi ketika beberapa hari ternyata nggak kejadian sesuai harapan, dia mengeluh. Berarti kemarin bohong. Oh. Bohong itu maksudnya membohongi diri sendiri gitu. Tertipu. Ya, Manipulasi sama ego. Iya, dimanipulasi oleh egonya. Jadi setan ya seneng. Nah, setan itu seneng karena satu, dia males ya keplok-keplok, kedua dia tertipu, dia ya seneng juga setannya. Nah, itu nyenengke setan 2 kali. Saya sering ditanya, lalu ikhtiar itu gunanya untuk apa? Untuk meredam ego sebenarnya. Jadi gini loh, mengapa saya sebut ikhtiar itu meredam ego? Gini Kak, ketika orang sudah berikhtiar nyatanya belum bisa, itu dia akan tahu bahwa ternyata dirinya nggak berdaya. Oh, ternyata ilmuku nggak berdaya di hadapan takdir Allah. Ternyata usahaku tidak berdaya di hadapan takdir Allah. Sebenarnya itu ujung dari ikhtiar itu untuk menyadari ketidakberdayaan. Artinya ikhtiar kita kan pernah berhasil, pernah gagal. Artinya ikhtiar itu sebenarnya ya cara Allah menunjukkan sesuatu. Kadang-kadang Allah memberi, kadang-kadang Allah tidak memberi. Kadang-kadang Allah itu mencegah, kadang-kadang Allah itu mengizinkan. Nah itu, jadi ikhtiar itu sebenarnya fungsinya di situ, bukan memastikan hasil. Memastikan hasil bukan. Bahwa ikhtiar itu memungkinkan hasil itu ya, memungkinkan hasil. Karena bedanya makhluk sama Allah, kalau Allah itu mutlak, kalau makhluk itu ketoe atau relatif kalau makhluk. Kalau kita mungkin belum berikhtiar, kadang kayak merasa oh berarti ini karena saya kurang ikhtiar, ya, bukan itu karena Allah gitu. Ada ruang-ruang. Nanti ruang begitu, saya tipu daya setan itu kan pinter banget kan. Orang itu disuruh berikhtiar biar dia merasa kalau berhasil, biar merasa ikhtiarnya yang menghasilkan. Orang disuruh tidak berikhtiar biar dia males terus gitu. Jadi memang harus selalu mewaspadai ya, mewaspadai. Makanya sadar itu maksudnya di situ, Kak. Kesadaran itu, kesadaran dienggak-enggok kayak itu. Makanya kan banyak paradoknya memang. Belajar kayak gini tuh banyak paradoknya, banyak jebakan-jebakannya. Jadi itu tadi jebakan yang paling sering itu, wah sudah kalau gitu, saking yakinnya menurut dia, nanti saya akan mendapatkan rezeki, Allah itu memberi rezeki. Nah ternyata kalau nggak dapat dia kecewa, loh saya sudah pasrah kok. Kan banyak itu, saya sudah pasrah tapi kok masih begini ya Ustaz. Ya berarti belum pasrah. Nah itu berarti belum pasrah, berarti bohongan kemarin itu. Karena pasrah itu ketika seseorang sudah melampaui tujuannya. Mungkin kalau dari segi tindakan sama-sama dalam tanda petik tidak berusaha, cuma yang membedakan dari rasa hati. Rasa batin, ya itu tadi, nanti kelihatan kalau hasilnya kelihatan. Kalau masih ngeluh berarti kemarin itu ketipu daya. Tapi kalau sudah damai ya berarti kemarin bener gitu. Kan taunya nanti gitu kan. Nah itu ya, jadi itu kemarin kita sudah jelaskan itu dan berulang kali memang perlu saya ulang-ulang karena
sebenarnya teorinya mudah, kata-katanya mudah. Makanya bukunya ini juga tidak terlalu tebel gitu. Tetapi jebakan-jebakan yang jebak ya pikiran kita sendiri itu. Wah iya, saya pasrah, biar lo pasrah kok ada biarnya. Pasrah itu ketika wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ketika orang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu sudah cukup baginya. Ya sudah, kan Allah sudah cukup. Nah gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya di paragraf terakhir halaman 13. Bayangkan sungai yang mengalir deras. Ini kita mau membuat analogi. Tetapi namanya analogi tidak bisa disamakan persis ya. Namanya aja analogi. Jika kamu mencoba menampung seluruh air sungai itu di tanganmu yang mungil, kau akan gagal dan tanganmu akan sakit. Wah, kita mau menampung seluruh aliran sungai. Tetapi jika kamu membiarkanmu menjadi alur bagi sungai itu untuk mengalir, maka sungai itu akan membawa semua yang ada, termasuk kotoran dan kerikil, tanpa memerlukan usaha. Jadi sebenarnya aliran sungai, jadi sebenarnya aliran takdir Allah, kita anggap itu aja ya. Aliran takdir Allah itu sebenarnya pembersih bagi kita. Saya sering sampaikan bahwa ketika terjadi ketidaknyamanan di dalam tubuh, sebenarnya tubuh sedang menuju kesetimbangan baru. Ya, jadi misalnya gini, di dalam ilmu somatik ya, psikosomatik, atau resonansi somatik, ada istilah gitu kan? Ada istilah resonansi somatik. Ketika di dalam tubuh kita mengalami sebuah ketidaknyamanan, itu cara tubuh untuk mencari keseimbangan, Pak. Contohnya demam. Demam itu adalah cara tubuh untuk memberi alarm kepada sistem imun yang ada di dalam tubuh kita untuk bekerja, untuk dimobilisasi. Jadi ada pirogen atau yang membuat orang itu demam, misalnya ada infeksi gitu ya. Itu langsung tubuh kita itu di pusat-pusat sistem kekebalan tubuh itu ketika ada demam dia langsung dimobilisasi untuk mencari keseimbangan baru. Homeostasis istilahnya atau kesetimbangan ya. Ya, kami kalau dalam dunia ilmiah paling bagus jangan keseimbangan ya. Kesetimbangan. Kalau keseimbangan itu statis. Statis sesuatu yang setimbang itu diem. Seimbang itu diem. Tapi kalau setimbang itu keseimbangan yang dinamis. Jadi kan itu dinamis. Ada ini naik, ini kalau ini turun, ini diberatkan. Kalau ini terlalu berat, ini gitu. Itu namanya kesetimbangan. Dan tubuh kita itu dinamis kan. Kenapa harus dinamis? Karena setiap hari akan mendapatkan stimulus yang berbeda-beda. Misalnya kami tiba-tiba dari sini, dari Purwodadi ke Semarang, itu kan berbeda kak ininya, cuacanya. Nah ketika berbeda kan harus ada kesetimbangan baru. Kalau sama terus keseimbangan, ya nanti di sini ketika cuacanya berubah kami jadi tidak ada keseimbangan lagi. Jadi lebih bagus itu. Ini masalah kata-kata, tapi ya kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Ini cuma kata-kata. Jadi kesetimbangan itu keseimbangan dinamis. Kalau keseimbangan itu statis ya. Nah, keseimbangan yang dinamis itu namanya kesetimbangan. Misalnya demam. Nah, termasuk begini. Coba teman-teman ya, sesekali. Tiduran ini tips ya. Sesekali teman-teman tiduran, lalu buat serileks mungkin ya, Perhatikan coba di area pinggul ke atas, punggung yang setinggi pusar. Nah, perhatikan di situ. Nah, di situ biasanya ada getaran-getaran kecil kan. Itu namanya otot psoas kan. Di situ otot psoas itu otot yang menghubungkan antara rongga dada, perut dan pinggul. Stres itu nempelnya di situ, di otot psoas. Ya. Nah, coba teman-teman itu tiduran yang rileks gitu, nggak usah pakai, kalau pakai bantalnya yang ini aja yang pendek itu, jangan terlalu tinggi lah. Jadi tadi kepala bisa lurus itu. Lalu rasakan itu ada nggak? Nah, kalau sudah biasa latihan itu bisa merasakan nggak getaran-getaran kecil di area otot punggung itu. Jadi kayak ada sensasi getar gitu. Nah, itu sebenarnya cara tubuh untuk menyeimbangkan diri, dan kadang-kadang kita nggak memberi kesempatan nggak. Jadi kita itu kan jarang rileks. Kita tegang terus.
Sehingga ketika kita misalnya tubuh itu mau mengeluarkan, mau merilis, ya sebut saja rilis ya, mau rilis ketegangan di dalam dirinya, kita nggak mau. Karena kita nggak rileks. Jadi ketika seseorang itu rileks, ya makanya ya ini pesan saya yang ikut pelatihan kepekaan energi zikir, kan ada latihan relaksasi kemarin. Ya, ada latihan A1 relaksasi, A2 nafas 55, A3 mensyukuri dan menyadari dan mensyukuri ya. Coba rileks, perhatikan tubuh yang misalnya pas tegang, coba rilekskan. Lalu ketika teman-teman sudah rileks, lalu scan tubuhnya. Dari ujung kepala, terutama yang di punggung enggak. Leher ya, kepala belakang, terus leher, terus bahu, terus punggung. Nah, coba perhatikan, itu ada sering kali ya, ada getaran-getaran kecil gitu. Nah, kalau saya kan sering gitu. Jadi kalau saya pas ya daripada ngalamun Kak. Daripada ngalamun ngalur ngidul itu. Kita ini aja sih relax gitu, lalu biarkan rasakan kayak ini kayak ada kedutnya. Kedutan apa bahasanya? Bahasanya kedutan apa? Kedutan. Tapi sangat lembut Kak, bukan kedutan yang gini-gini. Getarannya lembut. Nah, getaran kecil gitu. Nah, itu sebenarnya tubuh sedang berusaha merilis. Nah, kalau tapi syaratnya saya harus relax. Saya nggak relax, dia diem nggak? Oh, jadi pintunya otot apa nih pesawat bekerja? Iya, relaksasi intinya itu. Jadi ketika orang relax, kalau dia merasakan itu, nah kalau itu dibiarin nanti lama-lama getarannya agak kuat kan. Tapi kuatnya getaran bukan karena kepingin gitu, bukan karena ingin itu enggak. Kalau ingin sedikit saja ingin dia diem enggak. Nah itu anehnya tubuh kita ya. Itu namanya kecerdasan tubuh. Nah, kalau keinginan itu memicu ketegangan? Iya, ingin kan tegang nggak? Nah, sekali kita tegang, ya ototnya nggak mau gerak lagi. Nah, itu makanya kuncinya itu direlaksasi itu. Jadi pintu gerbang kalau mau sholat khusyuk, pintu gerbang mau produktif, ya apa saja semua tujuan hidup lah. Produktif di kantor, menyelesaikan masalah rumah tangga, menyelesaikan masalah rezeki, menyelesaikan hubungan, terus pikiran capek, problem penyakit, misalnya penyakit macam-macam itu pintu gerbangnya relaksasi. Relaksasi itu kan tanda kepasrahan ya. Tanda orang itu kalau rileks kan berarti menerima. Orang kalau menolak tegang. Itu mesti tegang, namanya aja menolak. Tetapi anehnya orang itu menganggap bahwa menerima itu susah. Karena orang itu biasa tegang ya. Jadi menerima itu ya kan banyak orang sering nanya saya lah, puluhan orang, menerima itu susah Ustadz. Ya susah karena kita biasa tegang. Sehingga latihannya itu sebenarnya latihan di tubuh. Coba latihan di tubuh aja dulu. Kalau di pikiran kan kalau saya tuh sering pakai kata belarak-belarak ya. Belarak itu apa? Lompat-lompat gitu loh. Ke sana kemari itu pikiran. Coba di tubuh dulu. Makanya kemarin tak tunjukkan kan. Rilekskan wajah. Coba biasanya teman-teman coba pejamkan mata. Nah, bisa nggak rileks ini? Ya kalau pas ngomong kan mesti tegang. Misalnya saya ngomong kan mikir kan. Masalahnya ininya tegang sih. Tapi saya harus bisa merilekskan ini. Jadi kalau saya diem, ini rileks, ini rileks. Nah, ini rileks. Nah, yang paling sering nggak rileks ini. Ini bagian rahang. Rahang, nah, dirilekskan gitu. Nah, rileks. Kalau orang rileks berarti mudah menerima. Ketika teman-teman tubuhnya tegang, nggak bisa menerima, susah. Ya, karena tegang itu menolak. Coba rileks. Makanya seringkali saya itu ketika mendampingi secara personal ya, saya jarang menggunakan afirmasi. Terimalah apa adanya. Semua dari Allah adalah kebaikan belaka. Misalnya saya bilang begitu. Enggak, saya lebih cenderung seneng dari tubuhnya. Jadi menuju kesadaran itu ada dua Kak, up down, dari atas ke bawah, atau button up, istilahnya gitu ya. Button up. Nah, button up kan dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu misalnya zikir. Nah, jadi saya berzikir misalnya Allah gitu, melalui pemahaman. Berarti up down, dari pikiran menuju tubuh. Tetapi sering susah orang gitu itu. Nah, yang lebih sederhana sebenarnya button up. Dari bawah ke atas, dari tubuh ke kesadaran.
Kan biasanya dari kesadaran ke tubuh, ini dari tubuh ke kesadaran. Makanya kalau zikir nafas itu sebenarnya menggabungkan dua hal itu, Kak. Mengapa zikir nafas itu menjadi lebih powernya, efektivitasnya lebih tinggi? Karena dia menggunakan dua pendekatan dalam satu waktu. Kalau teman-teman hanya berzikir tanpa nafas, itu teman-teman up down. Jadi teman-teman berusaha meraih kesadaran tapi dari pikiran. Ya dari pikiran mengendalikan perasaan gitu kan. Tapi nafas itu sebenarnya button up. Dari bawah ke atas dari tubuh. Jadi tubuhnya rileks ya, melalui nafas itu. Makanya saya sebut jangkar. Sering saya sebut sebagai wadah. Ya apa saja lah, pokoknya itu intinya sebenarnya nafas itu menuju kesadaran jalurnya dari bawah, dari tubuh ke rohani. Tapi kalau yang button up, yang top down itu langsung kepinginnya langsung ke rohaninya. Nah itu dari tubuh, makanya zikir nafas itu konsep yang dulu yang saya membuat zikir nafas itu karena ada dua pendekatan itu. Makanya Rasulullah kalau di dalam Islam itu atau di dalam tasawuf terutama itu jelas kan. Syariat loh. Syariat itu fisik. Syariat itu fisik dan itu sangat memudahkan menuju kesadaran sebenarnya Kak. Cuma kadang-kadang orang itu saking semangatnya belajar tasawuf, syariat itu dianggap sepele gitu. Nanti kalau kita masih membahas kerangka konsep sufi healing ketika kita membahas ruh nanti ya saya akan bahas itu. Ya kita kadang-kadang menganggap sepele. Jadi wah syariat, kok kamu masih bersyariat? Itu seakan-akan tubuh nggak penting. Padahal kalau saya senang kalau membaca surat Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi afwan, tangan, kaki itu semua saksi. Jadi sepele, syariat itu nggak bisa disepelekan. Nah, tetapi yang repot juga orang yang sementing syariatnya hakikatnya nggak usah, ya podo nggak idealnya. Nah itu istilah itu, makanya ada istilah zikir nafas ya kan. Nah itu tadi saya ulang ya, ini tipsnya tadi. Coba teman-teman tiduran, yang penting santai relax ya, tiduran punggung lurus, artinya jangan melengkung gitu. Tiduran, terus teman-teman pejamkan mata, rilekskan seluruh tubuh. Nggak usah bacaannya apa Ustadz, nggak usah dulu. Kalau teman-teman nggak biasa dikasih bacaan, nanti teman-teman malah fokus ke bacaan. Jadi tegang bener. Makanya kan banyak yang nanya gitu, Ustadz kalau zikir nafas itu dibaca apa dulu? Nanti dulu. Itu tubuh dulu aja. Tubuh kita yang kita persiapkan. Kadang-kadang orang tergesa-gesa di kata-kata, ini zikirnya apa yang dibaca. Nanti sampean lupa menyadari nafas saja belum fase. Menyadari nafas belum fase. Nanti kalau ditambahi baca ini ya masih nanti kebingungan gitu. Yang kebingungan pikiran teman-teman. Tetapi sebenarnya semua itu kuncinya di rileks kan. Kalau rileks itu bisa. Masalahnya kadang-kadang kalau dikasih bacaan jadi nggak rileks gitu. Kadang-kadang waduh tadi niat saya salah, bacaannya salah lah, itu malah repot lagi kalau gitu itu. Terjebak terus itu kalau kayak gitu. Jadi tegang. Nah, jadi tegang ya. Jadi rasakan teman-teman tiduran ya. Terus rasakan getaran di tubuh. Saat rileks loh ya, bukan saat tegang. Kalau tegang ya mesti nggak enak rasanya. Rileks, sudah rileks coba disadari terutama tadi Kak, dari bokong ya, dari gluteus apa ya, dari pantat ya, dari pantat sampai naik kira-kira di bawah tulang belikat. Nah, setinggi itu coba perhatikan, itu namanya otot psoas. Otot psoas itu tempatnya stres ya. Jadi otot yang paling banyak stres itu di otot psoas. Sebenarnya semua tubuh kita itu bisa stres. Ada getarannya sebenarnya. Tetapi kalau teman-teman ingin latihan itu paling gampang latihan menyadari otot psoas dulu. Nah, itu otot psoas. Makanya saya tuh sering gini, mengapa ruku sujud itu begitu nikmat? Rukuk sujud itu merilekskan psoas itu. Jadi kalau teman-teman itu ya masalahnya kita ini rukuk ya cuma tul-tul sehingga nggak merasakan rileksnya psoas. Ya, jadi posisi rukuk, posisi sujud itu sebenarnya posisi untuk merilekskan otot ini. Makanya saya bilang syariat kalau agama itu. Makanya ya kita itu mau mendekati syariat dengan dua cara. Satu ditakut-takuti. Kamu harus sholat biar nggak dosa kan gitu. Nah itu anak kecil, nggak salah Kak, tapi itu level orang ibadah karena takut.
Tapi ada baiknya ketika kita tambah dewasa, pikiran kita dewasa. Syariat itu kita dekati dengan cinta. Jadi kita itu bersyariat karena cinta gitu loh. Jadi saya ini sujud rukuk karena mencintaimu ya Allah. Itu. Kalau didekati dengan ketakutan ya tegang. Iya benar. Waduh aku orang sholat ya, nanti mlebu neraka gitu. Iya itu bener. Tetapi kan kayak anak-anak gitu. Kayak anak-anak ya, kamu kalau nggak puasa nanti nggak dibeliin baju lebaran ya. Atau nggak dikasih sangu nanti kalau lebaran gitu. Ya puasanya tegang nggak? Kalau anak-anak kayak gitu. Coba kalau didekatinya dengan cinta. Makanya syariat, mau bersyariat, mau berhakikat, itu harus landasannya ma'rifat. Landasannya ya karena mencintai. Jadi rukuk sujud ya karena cinta. Jangan didekati pendekatan, kan kebanyakan pendekatannya pendekatan fikih. Wajib, wah, no fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad, ada sono. Jadi kita pendekatannya itu hukum gitu. Nah itu tidak salah, tapi kalau terlalu berlebihan itu membelaurkan atau apa ya, menghapus cinta. Jadi seakan-akan urusan sama Allah itu hanya soal wajib. Gusti Allah kayak nyun sewu ya, kayak jaksa, kayak polisi. Nggone pentungan. Padahal Allah itu memberinya pelukan, Kak. Nah, kan coba kan ada hadis qudsi bahwa kasih sayang Allah itu lebih luas daripada murkanya, ya kan? Iya. Nah, kenapa kita mendekatinya di murka? Kok nggak mendekatinya dikasih sayang gitu? Makanya saya mohon pada diri saya sendiri lah, sama kita sendiri ini ketika bersyariat, puasa Ramadan, sholat, atau sedekah, atau yang umroh ya umroh, yang haji ya haji, itu pendekatannya cinta. Ya mengapa melakukan itu? Karena wajib ya bukan, karena aku mencintaimu ya Allah. Itu jadi nanti sujud rukuk itu rasanya beda, nanti rileks kan. Nggak tegang lagi, tapi kalau sujud rukuknya karena pendekatan ketakutan terhadap dosa, ya rukuk sujudnya mesti tegang walaupun posisinya bener gitu. Kayak merasa terpaksa. Iya karena terpaksa, karena kan ketegangan bisa kita ubah melalui posisi tubuh, bisa kita ubah melalui pikiran yang rileks, dan dua-duanya paling bagus. Ya posisinya bener waktu rukuknya ya posisinya sesuai dengan yang diajarkan, sesuai dengan fisiologi tubuh. Dan sujud dirasakan ya sujudnya posisinya bener, hatinya hadir kan gitu. Itu jauh lebih rileks itu. Jadi pendekatannya jangan selalu pendekatan ini. Jadi gini Kak, pendekatan fikih halal haram itu ketika terpaksa mengganggu hubungan sosial masyarakat. Itu sudah tugas. Memang tugas fikih itu sebenarnya kan menjalin hubungan bermasyarakat itu. Muamalah itu hubungan bermasyarakat. Itu pakainya hukum halal, haram, boleh nggak boleh gitu. Tapi kalau urusan pribadimu dengan Allah, ya dekatnya dengan cinta aja. Jadi nanti sholat karena cinta, tahajud karena cinta, sholat duha karena cinta, membaca waqiah karena cinta. Gitu pendekatannya. Itu jauh lebih ideal daripada pendekatannya aku wedi, aku takut, aku takut dosa, aku takut gini. Kayak reward punishment. Iya, dan itu kalau berlebihan nggak jadi penyakit was-was. Apa penyakit was-was itu bahasanya? Kalau bahasa ininya ya, jadi ada istilah di kedokteran ya, di pengobatan, di psikologi kan ada penyakit was-was. Jadi kalau wudhu sampai satu kolah harus habis ya. Jadi kalau wudhu itu sampai berlebihan. Itu kan munculnya karena ketakutan dari awalnya itu. Jadi ibadah yang menimbulkan ketakutan. Itu kalau para guru, orang tua tidak hati-hati nanti bisa muncul ke problem-problem was-was itu. Kompulsif. Nah, nanti terjadi perkompulsif seperti itu kalau berlebihan pendekatan di ketakutannya. OCD ya. Nah iya. Makanya yang harus didekati yang lebih penting ya pendekatan cinta. Makanya ceritakan kepada anak-anak kita indahnya sholat. Ceritakan kepada anak-anak kita atau orang-orang di sekitar kita betapa kasih sayangnya Allah. Sehingga mereka rindu ya. Sholat itu karena rindu itu nanti. Ya iya kan? Jadi indah. Itu jauh lebih indah kan? Itu pada karo saya punya karyawan bekerja karena mencintai pekerjaan, bukan karena takut gajinya saya potong kan. Kalau karyawan saya bekerja sungguh-sungguh karena takut gajinya dipotong, kira-kira stresnya? Stres. Ya bekerja mungkin sungguh-sungguh juga.
tapi stres. Coba kalau mereka bekerja karena mencintai pekerjaan. Kadang-kadang saya nggak ada aturan aja mereka sungguh-sungguh. Dan itu kan jauh lebih indah kan Kak? Nah itu ya, jadi nanti rasakan itu tiduran terus rasakan ada getar-getar kecil dan izinkan dia apa adanya. Itu cara tubuh Kak merilis apa emosi-emosi negatif di masa lalu dan itu caranya mengalir sebenarnya. Cara ini tadi, mengalir itu rileks gitu. Ustadz caranya biar saya apa menerima aliran takdir Allah gimana? Rileks dari tubuh aja lah. Kalau pikiran kan orang protes mesti. Orang protes ya sudah diterima aja Bu. Terima itu nggak ada caranya, bukan jenengan terima. Saya terima, saya terima. Itu kadang-kadang afirmasi semacam itu jengkelin pikirannya juga. Iya. Wah aku sudah gini nggak jadi nggak nerima. Dah paling gampang tubuh. Relax. Ya relax. Nanti misalnya kalau di dalam apa di dalam ibadah saya misalnya mengajarkan wudhu gitu, berwudhulah dengan penuh kasih sayang. Berwudhu karena mencintai diri kita karena Allah. Berwudhu ketika membasuh wajah, membersihkan apa ketegangan yang ada di wajah kita. Ketika membasuh tangan, kita menyayangi tangan kita. Itu kan luar biasa. Nah, latihan rileks makanya. Jadi ini pintu gerbang menuju agar kita bisa menerima. Pintu gerbangnya kalau saya sederhana dengan dari tubuh aja lah. Dengan cara relaksasi. Kalau secara kalau dipikir nafas kita latihan menyadari nafas. Itu kan rileks nanti, ya. Jadi insya Allah dengan cara begitu ini tadi nanti pintu gerbang penyelesaian masalah sebenarnya. Karena relaksasi adalah pintu gerbang dari selesainya masalah-masalah kita. Ya saya kira gitu kami. Oke, terima kasih Abah untuk menyelami pemecahan masalah cara sufi. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung dengan pembahasannya bisa ditanyakan di kolom komentar atau mungkin nanti kita kalau ada waktu bisa dibahas di Q&A. Oke. Untuk teman-teman terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga kita semakin bahagia. Kita tutup untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.